Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie Story, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Story mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film The Lesson. Film ini menceritakan tentang kisah psikopat. Psikopatnya lain daripada yang lain. Psikopat ini adalah seorang guru. Guru yang galak adalah wajar dan biasa, tapi guru psikopat harus diwaspadai karena si guru ini mengincar muridnya setelah pulang sekolah. Gak lama-lama, kita lanjut aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Finn. Ia adalah seorang pelajar dan ia pun bangun pagi seperti biasa untuk pergi ke sekolah. Ia tinggal di sana bersama kakaknya. Kakaknya juga di sana membawa pacarnya, alias kumpul ke Buffalo Hangout. Lah kok gak dimarahin orang tuanya? Tenang guys, gue ceritain. Orang tuanya si Finn ini sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Sedangkan orang tuanya, bukan orang tuanya, bapaknya di luar negeri buat kerja. Si Finn ini sangat rajin ke sekolah. Ia memiliki best friend, yaitu dua orang anak bernama Wesley dan juga Yoel. Mereka bertiga ini rajin banget guys, gak pernah bolos alias masuk terus. Mereka bertiga sangat semangat untuk pergi ke sekolah. Bukan untuk belajar, tapi untuk melakukan aksi yang tidak terpuji. Alias mereka bertiga sering buat onar di sekolah. Scene beralih di mana seorang guru memarkirkan mobilnya. Ternyata itu guru baru guys di sekolah tersebut. Gak lama Al Eldul pun datang. Mereka bertiga ini kalau tidak membuat onar badannya pegal-pegal semua. Mereka bertiga memutuskan untuk membuat lecet mobil guru baru tersebut dengan menuliskan kata-kata kasar. Sepulang sekolah, Finn pun diajak berenang oleh kakaknya beserta pacarnya. Mereka pun kekucuprakan guyang di kolam. Waduh, pacar kakaknya si Finn boleh juga ya guys, pulen, semok, montok, cakial, dan juga demplon. Si Mia ini pun jarang pulang ke rumahnya karena ia juga punya masalah keluarga di rumahnya, sehingga memutuskan untuk kumpul kebo saja bersama pacarnya. Jadi intinya guys, mereka bertiga ini kurang pengawasan dan kurang perhatian orang tua, sehingga mereka bertiga ini memiliki sifat yang seperti dajjal. Keesokan harinya, guru baru itu pun datang. Guru yang dimana mobilnya digeret sama 3 anak tersebut, sama si Al Eldul. Ternyata guru tersebut bernama Mr. Gale. Di hari pertamanya ia mengajar di kelasnya Al Eldul, dia mendapatkan respon yang kurang baik. Ia tidak diwaro guys, alias tidak diperhatikan. Para murid pun hare-hare alias cuek bebek. Si Mr. Gale itu pun menjelaskan buku apa saja yang harus mereka miliki untuk pegangan. Tak lama si Joel pun langsung meledek si Mr. Gale dan membentaknya secara kasar. Alih-alih mendapatkan penghormatan, Mr. Gale malah diledekin sama murid-muridnya. Di sana Finn pun meledek Wesley yang sedang tertidur. Ia melempari Wesley dengan pensil. Ia pun terbangun ketika Mr. Gale menjelaskan materi. Ia pun berdiri ke atas bangku dan berteriak-teriak. Sontak Mr. Gale pun marah terhadap Wesley. Tetapi ia tidak menghiraukan amarah dari si Mr. Gale tersebut. Tak lama si Joel pun menghampiri Mr. Gale dan ia menempelkan permen karet sisa bekas iakunya ke rambut Mr. Gale. Emang pada badung nih anak. Tapi segini belum ada apa-apanya sih dibandingkan murid yang satu ini. Si Mr. Gale pun yang tidak dianggap oleh anak-anak tersebut, ia pun merasa frustasi dan ia pun sangat marah. Tetapi ia menahan amarah tersebut. Ia pun komat kamit sambil terus menahan emosinya. Tak cukup sampai di situ, si Whiteley pun menantang Mr. Gale untuk berkelahi. Karena si Whiteley ini tidak suka dengan tatapan Mr. Gale yang delak-delek ke dia. Tetapi si Mr. Gale ini pun tidak menghiraukan si Whiteley tersebut dan ia pun tetap sabar dan melanjutkan materi yang ia jelaskan. Sepulang sekolah, Al Eldul pun pergi ke sebuah Alfamart. Mereka di sana membeli rokok guys. Saat si kasir itu melayani Whiteley, ternyata di sana Finn mengambil minuman juga guys. Dan ia pun ketahuan oleh si kasir tersebut. Si kasir itu pun memanggil-manggil Finn. Dan saat si kasir itu teralihkan, si Whiteley pun kabur guys membawa rokok tersebut. Emang bener-bener nih anak. Lihei, rokok dapat, minuman dapat. Manihes banget dah. Si Al Eldul pun mereka melarikan diri dan ia pun pergi ke sebuah lapangan. Dan ia pun mulai ngelepus alias merokok dan minum minuman di sana. Persahabatan mereka pun sangat erat guys. Mereka selalu bertiga kayak ban beca, mau di sekolah ataupun di luar sekolah. Mereka bertiga juga memiliki latar belakang keluarga yang buruk sama seperti Finn, sehingga menyebabkan mereka bertiga buraung guys alias nakal-nakal. Tetapi di antara mereka bertiga, Joel masih lebih baik. Sikapnya masih bisa diremedial alias diperbaiki. Si Joel ini pun mengatakan kepada dua sahabatnya tersebut bahwa ayahnya akan memasukkannya ke asrama militer setelah lulus sekolah. Sedangkan si Whiteley dan si Finn, ia belum tahu mau ngapain. Si Finn pun pulang pada malam hari dan ia melihat
si Teteh Mia akan dijungkat-jungkit sama abangnya. Melihat abangnya mau wekuk, ia pun akhirnya memutuskan untuk turun dan tidak jadi untuk berangkat ke kamarnya. Saat di rumah, Vin ini adalah sosok yang pendiam. Ia pun jarang ngobrol dengan kakaknya ataupun dengan pacar kakaknya. Berbeda sekali ketika ia sudah di luar, kayak Dajjal. Saat pagi hari, seperti biasa, Vin pun sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Hari ini adalah hari ulang tahun si Vin. Si Vin pun mendapatkan ucapan happy birthday to you dari si Mia, pacar kakaknya itu loh yang pulen. Vin pun mengapresiasi tindakan Mia tersebut. Si Jack, kakaknya si Vin, bukannya mengucapkan selamat ulang tahun, malah ia menyuruh Vin untuk mencari rumah sendiri. Mungkin abangnya ini agak keganggu kalau mau jungkat-jungkit sama si Mia. Si Mia pun membela Vin dan mengatakan bahwa tindakan Jack itu adalah salah besar. Si Vin pun kesal karena rumah tersebut bukanlah milik Jack, melainkan milik ayahnya, sehingga ia pun berhak untuk menempati rumah tersebut. Akhirnya si Vin pun mantok guys karena kesal sama abangnya. Scene beralih di mana Vin dan Whiteley sedang bermain. Mereka main dari pagi jeput sampai sore hari. Permainannya pun gak masuk akal sehat guys. Ia menemukan sepeda orang lain dan merusaknya. Kriminal banget nih orang. Setelah merusak sepeda, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang dan mereka pun menyusuri jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat sedang berjalan dan berbincang-bincang soal open BO, mereka pun diserang oleh seseorang dari belakang. Mereka berdua pun dihantam hingga pingsan guys. Rasakan. Setelah mereka berdua tidak sadarkan diri, mereka berdua pun dibawa ke sebuah mobil guys dan dibawa menuju ke suatu tempat. Akhirnya tibalah mereka di sebuah gudang. Vin dan Whiteley pun langsung diseret ke gudang tersebut dan mereka pun langsung digembok guys. Udah kayak motor baru nyicil sebulan aja, main gembok-gembok. Tak cukup sampai di situ, ternyata orang asing itu pun melubangi meja dan ia pun hendak menalikan tangan Vin dan Whiteley agar mereka pun tidak bisa bergerak. Setelah merasa aman karena Vin dan Whiteley sudah diikat, akhirnya orang asing itu pun menulis sesuatu di papan tulis. Ternyata yang menculik mereka itu adalah guru baru mereka, yaitu Mr. Gale. Tanpa basa-basi, Mr. Gale pun langsung membuka kelas dan mengajarkan kepada Vin. Whiteley masih pingsan guys, belum sadarkan diri. Materi untuk hari ini adalah kata benda, jadi Mr. Gale akan memberikan contoh dari benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti palu, paku, dan tembakan paku. Tak lama kemudian, si Mr. Gale itu pun mengajukan pertanyaan kepada Vin. Si Mr. Gale itu pun mengatakan jika tidak bisa menjawab, tangan si Vin pun akan dihancak oleh paku dan palu. Ngeri-ngeri sedap. Si Mr. Gale pun memberikan pertanyaan untuk mencari arti kata dari inspirasi. Si Vin pun langsung dengan panik mencari arti kata tersebut. Ia nggak mau tangannya dihancak oleh paku dan palu. Nasib baik pun masih memihak kepada si Vin. Si Vin pun berhasil menemukan arti kata tersebut. Setelah itu, si Mr. Gale pun menyuruh untuk Vin agar mengingat segala sesuatu yang ia tanyakan dan ia pun harus bisa menjawab karena nanti di akhir sesi akan ada ujian. Dan jika tidak bisa menjawab soal, ya dihancak lagi tangannya. Si Mr. Gale pun terus mencecar si Vin. Ia terus memberikan pertanyaan-pertanyaan secara mendadak dan sangat sulit untuk Vin jawab. Tetapi alhamdulillahnya dia masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si Mr. Gale. Si Mr. Gale pun mengatakan kepada Vin bahwa setiap pembelajaran itu harus ada tekanan yang memaksa agar murid-murid menjadi termotivasi untuk belajar dengan baik dan benar. Motivasi sih motivasi, tapi ya jangan dihancak juga tangan orang. Perih bos. Si Mr. Gale pun mengatakan bahwa ia memiliki cara tersendiri untuk menghadapi anak-anak nakal dan agar ia termotivasi untuk belajar dengan baik dan benar. Tak lama kemudian, si Vin pun mengatakan kepada Mr. Gale bahwa Whiteley sudah lama tak sadarkan diri. Vin khawatir kalau Whiteley itu Daddy alias dead. Bukan ngecek keadaan si Whiteley, si Mr. Gale pun malah melakban bibir si Vin dan ia pun menghancak tangan si Vin menggunakan paku dan palu. Sambil menghancak tangan si Vin, si Mr. Gale pun mengatakan bahwa Vin tidak mengerti arti pengajaran yang ia berikan kepada Vin. Si Mr. Gale ingin mengetahui apa itu artinya rasa sakit. Tadi ngajarin arti kata benda, sekarang rasa sakit. Sedeng nih guru. Setelah itu, si Mr. Gale pun lanjut memberikan materi kepada Vin. Kali ini si Mr. Gale pun makin gila. Jika Vin tidak mengetahui arti kata yang ia tulis, ia harus mencari dalam kamus dalam waktu 10 detik. Dan jika ia tidak menemukannya dalam 10 detik, tangannya dihancak guys. Tetapi aneh bin ajaib, si Vin ini pun selalu berhasil menemukan kata kurang dari 10 detik. Benar-benar orang kalau lagi kepepet, ada aja jalannya. Waktu istirahat pun tiba. Mr. Gale memberikan waktu 30 detik kepada murid-muridnya hanya untuk minum seteguk air. Tak hanya Vin, Whiteley pun sama-sama diberi air minum oleh si Mr. Gale. Lama-kelamaan kelas si Mr. Gale pun makin meningkat guys tingkat kesulitannya. Kali ini, si Vin hanya diberi waktu 7 detik untuk menemukan kata di dalam kamus.
Jika tidak berhasil menemukan kata tersebut, ia pun akan didor oleh penembak paku. Tak lama kemudian, si Finn pun tidak berhasil guys menjawab pertanyaan dari si Mr. Gale. Dan akhirnya tangan si Finn pun dibedil guys. Si Mr. Gale pun menjadi emosi terhadap Finn. Ditambah lagi si Whiteley molor terus guys. Akhirnya si Mr. Gale pun berhasil membangunkan si Whiteley. Si Whiteley yang masih lelungu alias masih ngumpulin nyawa, tanpa basa-basi langsung didor guys sama si Mr. Gale menggunakan penembak paku tersebut. Tak cukup di situ, karena si Whiteley tidurnya ngacai alias ngeces, ia pun dipaku kembali. Kali ini dipakunya manual guys, dihancak berkali-kali. Suasana di kelas Mr. Gale pun sangat tidak kondusif guys. Si Mr. Gale emosinya sudah ada pada puncaknya. Scene beralih ke Mia. Mia yang habis gucnem sama kakaknya si Finn, ia pun mengkhawatirkan keberadaan Finn. Si Mia pun mencoba untuk menelpon Finn, tetapi HP-nya tidak aktif. Lah iya nggak aktif, orang lagi bimbel. Akhirnya si Mia pun memutuskan untuk mengirim SMS ke HP si Finn, berharap si Finn akan membalasnya ketika ia tidak sibuk. Kakaknya si Finn pun memergoki Mia SMS-an dengan Finn, dan ia pun cembokur sama si Finn karena Mia terlalu perhatian terhadap Finn. Cekcok mulut pun tak terhindarkan. Akhirnya si kakak Finn itu pun mengusir Mia agar tidak kembali lagi ke rumah tersebut. Mia pun berjalan dan ia bertemu dengan Joel. Mia pun berusaha untuk menanyakan kepada Joel, barangkali ia tahu di mana keberadaan Finn. Si Joel ini gede milik alias beruntung banget karena ia tidak bergabung bersama grup RL dulu, karena ia harus pergi ke tempat pendidikan militer. Mia pun meminta tolong kepada Joel untuk menghubungi Finn, tetapi hasilnya sama saja. Nomor telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Akhirnya Mia pun melanjutkan perjalanannya. Ia berharap akan berpapasan atau paamprok sama si Finn. Mia pun terus berjalan sampai akhirnya ia menemukan sebuah mobil dengan goresan yang khas yang biasa dilakukan oleh geng Al-Eldol. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba Mia pun dikejar oleh seseorang. Mia pun terus berlari untuk menghindari orang tersebut. Tetapi apa daya, Mia pun akhirnya berhasil ditangkap oleh orang misterius tersebut. Siapa orang misterius tersebut? Ya udah pasti si dia, si Mr. Gale. Akhirnya si Mia pun dibawa ke gudang oleh Mr. Gale dan ia dipertemukan dengan Finn dan Whiteley. Si Mr. Gale ini sudah mengetahui bahwa akan ada orang yang mencari mereka berdua, dan si Mr. Gale pun akan menangkap orang tersebut yang mencari Finn dan Whiteley. Tetapi beruntung banget dia mendapatkan mangsa secara sukarela alias effortless. Di tempat bimbingan belajar Mr. Gale semakin seru aja guys. Mr. Gale makin sering marah-marah dan hukumannya pun semakin berat. Kali ini Whiteley diberikan tugas untuk mencari sebuah kata. Alih-alih mencari kata tersebut, si Whiteley malah nyundul kepala si Mr. Gale. Ya udah ini mah auto drop out seumur hidup. Si Mr. Gale pun naik pitam guys. Ia pun langsung naik ke meja dan ngebedil leher si Whiteley menggunakan penembak paku. Cepet. Akhirnya si Whiteley pun tewas guys, dengan paku yang menancap di lehernya. Si Mr. Gale pun setelah membunuh Whiteley, ia pun nyerocos sendiri. Ia mengatakan bahwa ia bisa menjadi seperti ini karena ia terlalu dituntut oleh orang tuanya untuk selalu belajar. Dan si Mr. Gale pun akan mendapat hukuman jika ia bermalas-malasan oleh orang tuanya. Maka dari itu, si Mr. Gale pun menaruh dendam jika mendapati muridnya nakal dan juga malas belajar. Ia pun menerapkan metode kurikulum tahun 2439 jika mendapati murid yang nakal seperti Finn dan Whiteley. Akhirnya sesi ujian pun dimulai. Tentu saja ini merupakan part tersulit yang akan dihadapi oleh Finn. Si Mr. Gale memberikan ultimatum jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mr. Gale, maka ia akan menghancak kepala Mia dengan satu paku untuk satu soal yang tidak bisa dijawab oleh Finn. Tetapi aneh bin ajaib, ternyata si Finn ini adalah anak yang cerdas. Ia pun berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Mr. Gale. Si Mr. Gale pun bangga terhadap dirinya sendiri karena berhasil menerapkan kurikulum tahun 2439. Saat si Mr. Gale nyerocos sendiri, ternyata Mia pun secara diam-diam mengambil paku yang tertancap di leher Whiteley. Dan saat si Mr. Gale itu lengah, si Mia pun langsung menghancak leher si Mr. Gale dengan menusukkan paku ke leher. Dengan cekatan, Mia pun langsung melepaskan belenggu yang ada di tangan Finn. Tetapi si Mia berhasil diserang oleh si Mr. Gale. Mia dihantam kepalanya menggunakan apa ya itu? Ting lah pokoknya mah, menggunakan benda yang keras. Akhirnya si Mia pun tersungkur. Finn pun berusaha untuk melepaskan paku yang tertancap di tangannya. Akhirnya paku itu pun terlepas dari tangan Finn dan akhirnya Finn pun menindih Mr. Gale dan memotong jempol si Mr. Gale dengan tujuan agar si Mr. Gale itu susah menggenggam benda-benda di sekitarnya. Drama banget ini film. Kenapa dia nggak langsung nusuk aja badan si Mr. Gale biar koid atau nggak lehernya langsung ditusuk gitu ya? Kenapa jempolnya dulu yang diala?
Herman bener. Si Mr. Gale itu pun memohon kepada Finn. Ia berjanji akan melepaskannya dan akan mengambil kunci dan akan membiarkan mereka untuk pergi. Akhirnya si Finn pun dengan bodohnya melepas si Mr. Gale tersebut. Si Mr. Gale pun berbohong dan ia pun kembali kepada Finn dan ia pun langsung menghajar Finn habis-habisan dengan cara menginjak kepalanya berulang-ulang. Mia pun tersadar melihat Finn dihajar habis-habisan. Mia pun menghajar kepala Mr. Gale bertubi-tubi hingga kepalanya pun hancur guys, hancur. Seketika itu juga Mia berhasil membunuh Mr. Gale dan ia pun ternyata berhasil menemukan kunci untuk mereka keluar. Akhirnya mereka berdua pun keluar dan berjalan menuju ke rumah dengan luka dan darah yang ada di mana-mana. Akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah. Dan lebih gokil dan konyolnya lagi, mereka berdua pun mengusir Jack. Mereka berdua kesal karena Jack hanya bisa jungkat-jungkit tanpa melakukan apapun. Dan pada akhirnya film diakhiri dengan mereka menonton televisi berdua. Bukan pergi ke puskesmas, malah nonton sinetron. Kini Finn dan Mia pun menjadi pasangan kekasih. Finn oper kredit dari kakaknya dan dia pun bisa jungkat-jungkit tiap hari. Dan film pun selesai. Gimana nih teman-teman? Goblok kan endingnya? Selain film ini, Tim Movie History juga punya review film menarik lain nih, yang serupa yang dijamin seru banget, gak kayak yang ini. Linknya ada di kanan layar atas ya, silahkan diklik untuk lanjut menonton. Terima kasih untuk menonton tayangan kami sampai akhir, semoga Anda semua terhibur, dan Tim Movie History doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah mengikuti alur cerita yang kami paparkan dari film The Lesson. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.